Halo. Beliau adalah Ustadz Anton Ismunanto SPDI MPD, ya, yang sekarang berdomisili di Umar bin Khattab Asrama Umar bin Khattab Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, insya Allah. Kemudian beliau, ya, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala diberikan satu putra dan satu putri, dan aktivitas sekarang beliau selain pengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, beliau juga mengajar sebagai pendidik ulama tarjih Muhammadiyah Yogyakarta dan pengajar Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Juraim Yogyakarta. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Kaifa halukum? Insyaallah. Baik. Ustaz sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Kami persilahkan kepada Ustaz. Falyatafaddal ziyaratul mashkura. Tafadhal ya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rafa'anna al-waba wal bala wal wala ya rahman ya rahim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini bisa bersilaturahmi via Zoom ini ya, dan terima kasih undangannya dari Maghfirah. Saya sempat terkesan sekali ketika mendengar cerita tentang Staifi Maghfirah ini dari guru saya, Ustaz Ridwan Hamidi, yang tampaknya beberapa pekan lagi juga akan mengisi begitu, tentang bagaimana manajemen pengasuhannya di Staifi Maghfirah itu. Dan ternyata di sore hari ini kami kesempatan untuk bersilaturahmi meskipun via Zoom begitu. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, materi yang dimintakan kepada saya itu berkaitan dengan takdib ya, dan dari panitia ketika meminta materi tersebut itu merujuk kepada video rekaman ceramah kami di Masjid Kampus UGM. Saat itu di bulan Ramadan kami diminta untuk menyampaikan tema tentang aktif gitu. Nah, terus kemudian oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan hal itu di kesempatan ini. Nah, tentu kemudian karena ini forumnya lebih santai begitu, maka tentu saya tidak perlu terlalu formal seperti ketika ceramah Ramadan begitu. Nah, tapi kemudian mungkin saya perlu disclaimer dulu bahwa mungkin saudara sekalian tidak akan mendapatkan banyak petunjuk praktis pada kesempatan sore hari ini, tetapi saya berniat serta berharap bahwa saudara sekalian akan menemukan beberapa konsep, ya, meluruskan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema adab ini, begitu. Karena apa? Kebanyakan orang itu menganggap bahwa adab itu sama dengan sopan santun, gitu. Padahal tidak demikian. Adab itu tidak sama dengan sopan santun. Dia lebih luas dibandingkan sopan santun. Nah, saya mohon izin beberapa yang masih terbuka mic-nya saya mute ya. Maaf. Baik. Nah, kalau di kamera saya, gambar saya sedang berulang kali pecah-pecah, dan saya pikir tidak ada masalah kalau itu hanya terjadi di tempat saya, tapi kalau di peserta sekalian semoga aman-aman saja ya. Itu. Baik, kembali ke bahasan ini. Di antara kesalahpahaman yang banyak merebak di kalangan masyarakat kita adalah anggapan bahwa yang namanya adab itu sama dengan sopan santun. Padahal, ternyata sama-sama ya, di yang lain kenanya pecah-pecah. Saya tidak tahu ini kenapa. Apakah karena juga baru sekarang ini. Tapi semoga tidak mengganggu ya. Kecuali kalau diizinkan saya mungkin mau keluar sebentar terus masuk lagi. Tapi kalau maunya kira-kira tidak ya biarkan tetap begini. Baik, kembali saudara sekalian rahmati Allah, salah satu kesalahpahaman yang berkembang di kebanyakan kita adalah menganggap bahwa adab itu sama dengan sopan santun. Padahal tidak demikian.
Bahkan kalau kita mencermati beberapa bahasan yang lanjut mengenai bahasan adab, kita akan temukan bahwa di antara bahasan adab itu, di antara beberapa bahasan adab itu berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, tentang bagaimana orang bertindak keras begitu ya. Sehingga kemudian nanti di antara definisi kontemporer yang paling menurut saya paling menyelesaikan masalah dan paling baik itu adalah definisi adab yang dibuat oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini adalah guru dari banyak ustadz kita seperti Ustadz Hamid, Ustadz Adian, dan besok sore Ustadz Adian akan berbicara di forum ini dan tentu beliau akan banyak mengulas tentang hal itu. Tetapi definisi Profesor Al-Atas ini menurut saya sangat baik karena beliau mengatakan bahwa adab is not only manners atau good manners. Beliau katakan bahwa adab itu bukan sekedar tata cara yang baik atau sekedar sopan santun atau sekedar tata krama begitu. Beliau mengatakan moreover adab is right action. Jadi adab itu adalah tentang Ustadz, maaf. Assalamualaikum Ustadz, suaranya hilang Ustadz. Halo Ustadz. Oh ya, sudah. Tadi kayaknya ke-mute oleh host tampaknya. Mohon maaf sekali. Sampai kalimat apa tadi saya? Iya, tadi kayaknya adab. Oke, baik. Definisi adab yang diberikan oleh Profesor Al-Atas itu menurut saya bisa memecahkan banyak hal. Di antaranya adalah ketika beliau membuat definisi bahwa adab itu bukan sekedar tata krama, bukan sekedar manners, bukan sekedar sopan santun, tetapi lebih dari itu adab adalah tentang tindakan yang benar. Nah, dari definisi ini kita bisa mengembangkan banyak hal. Di antaranya misalkan kalau orang bertanya tentang marah itu bagaimana sih di dalam Islam? Lalu sebaliknya, sopan santun itu bagaimana sih di dalam Islam? Termasuk turunannya misalkan kalau di dalam pengasuhan pondok kita ada yang menghukum dengan fisik. Saya sempat kaget ketika mengisi di sebuah pengajian di sebuah kampung itu, ada tampaknya bapak-bapak begitu mengirim pesan kepada saya dengan nada marah, mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menempeleng orang gitu, itu dan sebagainya begitu. Saya agak kaget gitu, kok pemahamannya seperti itu ya. Nah, tentu hukum dasarnya menyakiti orang lain itu tidak boleh. Tapi kalau menurut perspektif adab, nanti kita tahu sebetulnya marah, sebaliknya sopan santun, menempeleng, itu bagaimana kedudukannya itu nanti ada tempatnya sendiri. Nah, misalkan begini, marah itu kan di dalam teori jiwa kita ya yang dirumuskan oleh para ulama itu kan termasuk daya yang alamiah ada pada diri manusia. Ya, jadi kalau dalam teori jiwanya para ulama, misalkan di dalam penjelasannya Imam Ghazali, itu kan kita akan temukan bahwa marah atau ghadab itu kan adalah salah satu daya atau kuwah begitu yang ada pada diri manusia. Nah, daya inilah yang memungkinkan manusia untuk menolak atau melawan sesuatu yang tidak disenanginya. Tidak disenangi di sini dalam maknanya yang netral adalah sesuatu yang tidak baik bagi diri seseorang. Nah, berarti kalau kemudian dia adalah daya alamiah jiwa, maka marah itu hukum dasarnya mubah dong, dia boleh dong, kan begitu. Nah, lalu kemudian kalau dia hukum dasarnya boleh, dia menjadi adab jika apa? Jika marah pada tempatnya. Orang marah ketika agamanya dihina, itu bukan boleh marah, wajib marah. Ya, orang marah ketika Rasulullah dimaki-maki, marah. Itu dia beradab. Orang yang marah karena hal-hal prinsipil di dalam kehidupan, dalam keyakinannya itu dihina, itu adalah kewajiban, itu adalah adab. Dia orang yang beradab. Tapi kalau orang sedikit-sedikit marah, giliran kemudian kehormatannya disinggung orang, marah. Diomongin orang, marah. Giliran Nabi dihina orang, dia bilang Nabi itu pemaaf. Kalau yang begini itu namanya bukan beradab, dia biadab. Biadab. Dalam bahasa Persia, biadab itu artinya tidak beradab. Nah, di sini kita temukan rumusan adab ini menjadi lebih jelas. Nah, maka di sini kemudian
di sini kita akan temukan bahwa kalau kita memahami adab dengan cara yang benar, ada banyak persoalan itu bisa didudukkan pada tempatnya secara tepat begitu. Tapi kalau orang memahami adab dari perspektif sopan santun, maka kecenderungannya itu akan sesuai kepentingan atau bahkan sesuai nafsu, bahkan sekuler begitu. Maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh begini. Ada orang itu misalkan orang Jawa yang terbiasa dengan cara bicara yang pelan gitu ya, dan cenderung relatif santun begitu, mungkin akan tidak nyaman ketika dia bertemu dengan orang Sumatera begitu yang nadanya tinggi. Padahal itu bukan sesuatu yang buruk, dia itu bawaan ya kan. Dia akan mengatakan orang ini tidak beradab. Padahal dia menyatakan adab tidak beradab atau tidak beradab itu berdasarkan kebiasaan lokal dia sebagai orang Jawa. Ya, dia tidak punya ukuran yang jelas, yang masuk akal begitu, dan lebih dari itu yang ditopang oleh agama gitu ya, oleh dalil syar'i begitu tentang keberadaban. Nah, dia akan cenderung untuk mengatakan, oh ini tidak beradab, ini beradab. Itu hanya sesuai nafsu. Termasuk kalau perspektifnya sekuler begini nih, ya. Kalau perspektifnya hawa nafsu ya, dia akan mengatakan beradab apa-apa yang sesuai dengan seleranya. Jadi kalau ada orang bersikap sesuai dengan seleranya, dia katakan beradab. Begitu orang bersikap tidak sesuai seleranya, meskipun benar, saya ulangi, meskipun benar, dia akan katakan itu tidak beradab. Nah, ini tentu sesuatu yang rusak, ya, pemahaman yang rusak. Ya, termasuk kalau tadi sekuler itu bagaimana? Di antara cara berpikir sekuler itu, masyarakat itu kan ditinjau dari relasi sosialnya. Maka ketika orang bisa misalkan ya bersih, ya, bersih, kemudian menepati janji, bisa antri, dianggap beradab, tetapi berzina, ya, meskipun dia berzina, minum khamr itu dianggap nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi ukuran keberadaban itu adalah pada sikap-sikap yang ditampakkan dalam relasi sosial seseorang dengan masyarakatnya. Nah, tentu pemahaman adab yang seperti itu semuanya itu kacau, itu nggak benar. Nah, maka tadi kalau cara pemahamannya salah, maka orang akan memilih adab itu berdasarkan tadi selera, berdasarkan nafsu, berdasarkan keinginan. Nah, maka kalau kita sudah punya adab, ya kita punya adab yang benar, tahu cara mendudukkan sesuatu pada tempat yang benar, kita bisa mengatakan begini, hal itu benar meskipun saya belum bisa melakukannya. Contoh gitu, misalkan ada seorang perempuan dia belum berjilbab gitu ya. Kalau adabnya benar, dia akan mengatakan apa? Ya namanya jilbab itu wajib, meskipun saya belum bisa melakukannya. Bukan malah kemudian ngeles. Gitu. Atau misalkan perkara apa begitu, dia akan mudah untuk mengatakan itu betul. Gitu. Secara argumentatif itu betul, meskipun saya belum bisa menjalaninya. Itu. Nah itu. Di dalam mendudukkan orang juga akan begitu nanti. Dia akan mengatakan orang ini alim, meskipun saya tidak setuju. Ya. Di masa ketika kita hari ini, kalau Profesor Alatas itu kan secara tegas mengatakan bahwa salah satu kerusakan kita hari ini kan loss of adab, hilangnya adab. Nah, tapi tadi bukan adab dalam makna sopan santun. Di antara contoh hilangnya adab itu apa? Orang itu kalau misalkan dia cocok dengan tokoh tertentu, dia akan memuja sedemikian rupa dan membela, ya benar ataupun salah. Ya, dia akan menjadi seorang pengikut fanatis. Ya, pokoknya ini adalah rujukan saya, ini adalah contoh saya, maka saya bela habis-habisan. Nanti ketika dia patah hati, misalkan menjadi barisan sakit hati begitu, dia akan memaki habis-habisan. Nah itu salah. Itu karena dia konsep adabnya berasal dari selera. Nah, kalau kita punya adab yang benar, kita akan mudah mengatakan orang ini orang kafir, tetapi pernyataannya benar. Atau sebaliknya, orang ini adalah ustadz, orang ini adalah alim, tapi pada bagian ini perkataannya salah. Nah itu begitu. Adab itu adalah tindakan yang benar. Ini adalah tentang right action. Nah itu pemahaman jangka panjangnya, jarak jauhnya begitu. Tapi coba kita uraikan secara pelan-pelan dari bagian-bagian yang lebih kecil dahulu. Nah, adab, saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu biasanya digabungkan dengan kata akhlak. Ya, adab itu biasanya digabungkan dengan kata akhlak. Dan adab serta akhlak itu adalah sesuatu yang dalam agama kita itu kedudukannya tinggi. Ya, cukuplah Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, nanti di antara maknanya adalah limakarimin adab atau litatmil adab atau makna-makna
semisal itulah ya. Jadi bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan adab manusia, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu dia. Ya. Nah, lalu kemudian kalau kemudian Rasulullah menggunakan kata innama, itu kan disebut dengan adatul hasri atau alat untuk pembatasan begitu ya. Maka pertanyaannya adalah kok bisa struktur agama kita ini ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, ada muamalah. Kok bisa Nabi hanya dibatasi dengan makarimal akhlak? Maka di sini kita akan menyadari bahwa akhlak di sini adalah akhlak dalam maknanya yang terluas, yaitu tentang bagaimana manusia bertindak secara benar. Kembali ke konsep tadi, right action, bertindak secara benar dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan kaum muslimin, dengan pemimpin kaum muslimin, dengan orang kafir. Ya. Dengan orang kafir pun kita juga punya adab, ada adab yang harus kita tegakkan dan bukan semata-mata sopan santun. Nah, itu dia. Karena ingat konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau kita melihatnya dari perspektif hawa nafsu itu pasti menyakitkan. Orang nahi mungkar itu pasti akan tidak menyenangkan. Ketika orang mengatakan mohon maaf celana Anda kependekan, Anda ganti. Itu adab itu sebetulnya. Ketika mengatakan bahwa Anda ada yang Anda lakukan salah, itu tindakan yang beradab. Tapi kalau kita ukurannya hawa nafsu, orang ini kok tidak menyenangkan sekali, ya mengkritik orang secara terbuka. Ya karena kita ukurannya nafsu. Ukuran kita adalah kenyamanan kita menerima sebuah kebenaran. Ya, tapi kalau orang punya konsep adab, dia akan mudah mengatakan, oh Anda benar. Makanya kita menemukan kalau kita kumpulkan semua perkataan tentang adab, tentang akhlak dari para orang-orang saleh dahulu, dari orang-orang alim dahulu, kita akan temukan ya memang begitu itu. Pijakan adab itu adalah kebenaran. Adalah kebenaran. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Rahimallah, Allah merahmati orang yang menunjukkan aibnya Umar. Umar senang ketika temannya menyebutkan aib. Kalau kita tersinggung, kalau kita akan marah, kita akan tidak terima dengan kebenaran yang disampaikan oleh. Karena apa? Ukuran adab kita itu adalah nafsu, bukan right action. Nah, bagaimana nanti right action terjadi nanti akan dijelaskan. Tetapi yang pasti kalau Nabi mengatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia, itu berarti itu akhlak dalam makna terluasnya, adab dalam makna terluasnya, yaitu tentang bagaimana bersikap benar kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin, kepada awam kaum muslimin, kepada orang kafir. Nah, itu adab itu dia. Nah, jadi adab atau akhlak itu sangat penting karena banyak alasan diantaranya tadi. Lalu tentang ungkapan para ulama misalkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa aku mencari adab itu ya sebagaimana seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang begitu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa dia penting sekali. Atau misalkan Imam Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan bahwa aku belajar adab ya selama 40 tahun atau 50 tahun begitu ya. Mohon maaf saya mute yang tadi bocor. Ketika Abdullah bin Mubarak mengatakan saya belajar adab 40 tahun, 50 tahun begitu ya. Itu menunjukkan memang adab itu adalah prasyarat ilmu dan juga buah dari ilmu. Gitu ya. Tanda orang punya ilmu itu adabnya baik. Adab dalam makna luas tadi ya, bukan sekedar mohon maaf saya ulangi, bukan sekedar sopan santun. Ya, orang kalau pengen belajar dan dapat ilmu yang berkah, dia harus punya cara yang benar, cara bertindak yang benar, cara mendekati ilmu yang benar, ya, sikap batin yang benar, ya, agar ilmu itu masuk ke dalam jiwanya. Sebaliknya, kalau dia sudah belajar, maka pemahamannya menjadi lebih dalam untuk bertindak benar dalam kaitannya dengan berbagai macam hal. Itu adab itu begitu. Nah, jadi adab itu lebih luas dibandingkan tadi sopan santun. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar pun adalah bagian dari adab. Menyatakan kebenaran adalah bagian dari adab. Bahkan kalau bagi orang pondok, sebagian pengasuh menempeleng santri itu bisa jadi bagian dari adab. Nah itu dia. Kenapa? Makanya nanti kita akan kaget. Ternyata memukul pelajar itu istilah lamanya itu adalah takdib. Saya dulu sempat kaget gitu ketika nyantri, tapi di usia mahasiswa ya, saya sempat nyantri begitu.
saya menyampaikan, Ustadz, astagfirullaha ya Ustadz, di Ba'dil Umur gitu, Ustadz saya minta izin beberapa perkara. Kemudian setelah lama nggak hadir, kemudian datang begitu, beliau mengatakan, oke, kalau begitu, alaika antak malhada, tak diban laka, gitu. Saya agak mikir lama itu. Saya dihukum, dikasih tugas kok menggunakan istilah takdib. Oh, ternyata dalam istilah lama, ya menghukum untuk mendisiplinkan, untuk menertibkan, membaikkan, ya itu disebut dengan takdib. Bahkan jika misalkan hukuman itu misalkan pukulan. Tapi tadi ingat, pukulan bukan dalam makna menganiaya. Ya, kalau sudah menganiaya jelas itu dosa lah, kita sudah paham itu. Tapi guru menghukum murid misalkan dengan pukulan, itu istilah lamanya adalah takdib. Dan istilah itu sudah ada sejak zaman Nabi atau belum atau tidak terlalu lama sejak Nabi meninggal. Nah, jadi hukuman fisik itu bisa menjadi takdib atau penanaman adab itu. Jadi lagi-lagi kami tegaskan, adab bukan sopan santun, adab itu adalah tindakan yang benar. Nah itu dia. Adab dan akhlak itu tadi sering dipertukarkan. Nah sekarang pertanyaannya adalah adab dengan akhlak itu sama atau beda? Sama atau beda? Nah ini dia, dalam tradisi ulama kita itu ada banyak istilah itu yang bisa dipertukarkan, bisa disamakan, bisa dibedakan. Contoh kata iman dengan Islam. Kata iman dengan Islam itu ulama kita ngajari apa? Kalau dia dibersamakan maka maknanya beda, kalau dibedakan atau dipisahkan maka maknanya sama. Ya Muslim itu ya mukmin, mukmin itu ya Muslim. Tapi ketika kata Islam dan iman dibarengkan, oh berarti Islam itu adalah pemenuhan aspek-aspek lahiriah dari ajaran Islam, sementara iman itu adalah pemenuhan aspek-aspek batiniah dari ajaran Islam. Itu begitu misalkan. Nah, di dalam tradisi Islam biasa gitu, mempertukarkan konsep itu biasa. Nah, adab dengan akhlak juga begitu. Adab dan akhlak bisa disamakan, bisa dibedakan. Misalkan orang mengatakan adabu thalibil ilmi, ya. Oh ini sudah ada pertanyaan ya. Kenapa saya ngasih contoh yang paling jauh begitu tuh? Karena itu ya kita pasti akan mengukurnya dari kecenderungan kita. Ya, tentu idealnya yang namanya hukuman fisik itu tanpa emosi ya. Tetapi itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Itu begitu. Tetapi asalnya hukuman fisik itu dengan atau tanpa emosi itu disebut dengan takdib. Nah, itu dia. Tapi kembali tadi, jadi adab dan akhlak itu dalam makna apa namanya? Kalau disamakan dia bisa. Misalkan adabu thalibil ilmi atau adabu hamalatil Quran, adab pencari ilmu, adab adab pengemban Quran, ya itu bisa juga menggunakan istilah akhlaku hamalatil Quran, ya, atau akhlaku thalibil ilmi itu bisa. Jadi adab pencari ilmu dengan akhlak pencari ilmu adalah dua istilah yang bisa dipertukarkan atau bisa digunakan secara bergantian. Itu kalau kalau kepentingannya kalau disamakan. Nah itu dia. Ini ada yang angkat tangan, kalau dari panitia disambut dahulu atau diakhirkan saja? Ada yang resen ini? Diakhirkan saja, boleh. Ya. Baik, diakhirkan ya. Baik. Oh ya, kalau pertanyaannya adalah adakah tahap? Tentu ada tahapnya. Jelas tidak langsung ya. Makanya nanti ada turunan-turunannya. Betul, tetap ada tahapan. Jadi pemberian contoh ini kemudian langsung menimbulkan pertanyaan banyak orang. Nah, kembali ke tadi, jadi adab dengan akhlak itu bisa disamakan, tapi juga bisa dibedakan. Ya, kalau dibedakan, betul, adab dalam makna sempit itu adalah manners, adalah tata cara, adalah sopan santun, adalah unggah-ungguh gitu ya. Lebih umum itu ya tadi tata cara begitu. Sedangkan akhlak itu berkaitan dengan sifat yang melekat pada diri seseorang, yang itu bisa dilatihkan, itu bisa dibiasakan, bisa ditanamkan. Nah itu begitu. Nah, contohnya bagaimana kalau kita menemukan kitab misalkan ya, kitabnya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi misalkan, ya di situ beliau membedakan antara adab dengan akhlak. Ya, contohnya begini, adab tidur. Nah, itu tentang tata cara bagaimana tidur sesuai dengan sunnah Nabi. Berwudu dahulu,
lalu kemudian membaca dzikir dahulu, membaca doa, itu adalah adab. Ya, bahasanya bukan tentang akhlak tidur kan, tapi adab tidur itu. Adab makan duduk menggunakan tangan kanan, mengucapkan bismillah, itu adab, bukan akhlak. Itu bukan akhlak. Itu begitu. Nah, lalu kemudian misalkan adab apa? Adab bertamu, misalkan, ya, mengucapkan salam, mengetuk tidak lebih dari 3 kali dan sebagainya, itu adab. Bagaimana dengan akhlak? Akhlak itu bahasanya kalau yang dasar-dasar tentang sabar, ya, tentang mencintai Allah, tentang mencintai Rasulullah, tentang berbakti pada orang tua, itu dia. Itu bahasan tentang akhlak, nah, di bagian-bagian yang dasar. Tapi kalau kemudian kita membaca bahasan tentang akhlak, misalkan aina nahnu min akhlaqis salaf. Di dalam kitab itu kita akan kaget karena bahasanya ternyata bahasan akhlak itu tidak ada bahasan tentang sopan santun, itu nggak ada itu. Tapi yang masuk dalam akhlak itu misalkan apa? Zuhud. Akhlak itu zuhud. Ya, tertarik pada dunia sekedarnya. Itu wajib hukumnya. Kalau kita beriman, ya kita pasti akan tertarik pada dunia itu sewajarnya atau bahkan seminimal mungkin. Itu contoh akhlak. Contoh yang lain apa? Menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan gitu misalkan. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Terlalu banyak bicara, dia bisa masuk begitu. Tapi ukuran banyak bicara itu pun, nah ya tadi ya, ukurannya tidak semata-mata kemudian orang banyak itu tidak. Karena kalau kita melihat tradisi orang Arab itu banyak bicara. Apalagi kalau ulama itu banyak bicara dan berfaedah semua. Nah, tetapi banyak bicara bisa masuk ke dalam ukuran adab ketika ada ukuran-ukuran tertentu. Makanya tadi kata adab itu menjadi sangat operasional dan menjadi sangat clear ketika dia menggunakan istilah right action atau tindakan yang benar. Berarti dia menjadi benar itu ada ukurannya. Ukuran-ukuran itulah sebagai alat untuk menentukan apakah sesuatu itu masih masuk atau sudah keluar dari kriteria kita. Nah, kembali ke tadi, saudara sekalian rahmati Allah, akhlak dalam bahasan lanjut kita akan temukan, misalkan tadi mencintai kaum muslimin. Mencintai kaum muslimin itu bagaimana? Ya dia tidak senang ada orang Islam kok bermaksiat, dia tidak senang ada umat Islam kok berbuat dosa, dia tidak senang ada saudara muslim kok celaka. Itu hatinya begitu itu. Nah, itu akhlak itu. Akhlak begitu. Termasuk bahasan akhlak itu ada yang namanya taghaful. Taghaful. Jadi kalau saudara sekalian sempat melihat buku ya di toko buku yang sangat bestseller ya, seni untuk bersikap bodoh amat ya, biar to not getting fucked gitu lah. Bahasa Inggrisnya memang kacau sekali itu. Wah itu. Nah itu ternyata dalam Islam ada. Jadi kalau orang yang pernah tahu bahasan taghaful nggak usah baca buku itu udah paham. Hanya buku itu menjadi lebih operasional karena contoh-contohnya cukup dalam. Tapi tetap aja perspektifnya orang sekuler kan. Itu begitu. Nah, bersikap bodoh amat itu ada termasuk akhlak baik. Termasuk akhlak baik. Selama yang dicuekin itu hal yang memang nggak penting. Omongan orang, ya bodoh amat. Ya, bodoh amat dalam artian apa? Jangan sampai kita didrive oleh omongan orang. Tetapi di saat yang sama, Imam Ghazali mengajari kita apa? Omongan orang, bahkan pendengki, itu termasuk hal yang paling berguna untuk menilai diri kita. Nah, jadi Imam Ghazali itu mengatakan kita, bayangin Imam Ghazali loh mengatakan kita hidup di zaman ketika guru-guru spiritual itu sudah jarang. Maka beliau katakan apa? Di antara cara yang paling mudah untuk melihat aib diri itu apa? Mendengar omongan orang-orang yang hasad. Orang yang hasad itu biasanya adalah orang yang paling objektif menilai kekurangan diri kita. Nah, itu luar biasa sekali kata Imam Ghazali. Nah, itu di situ akhlak gitu. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, kembali ke bahasan awal tadi, sehingga adab dengan akhlak itu bisa disamakan, bisa dibedakan. Ya, kalau disamakan, ya maka ya sudah selesai kan? Nah, dia sama kok. Tapi kalau dibedakan, adab merujuk kepada tata cara. Adab tidur, tata cara tidur sesuai sunnah Nabi. Kan itu. Makanya kan ada istilahnya itu adab al-adab an-nabawiyah, adab-adab kenabian, atau al-adab asy-syar'iyyah, adab-adab syariat. Nah, itu al-adab al-islamiyah, adab-adab keislaman. Itu menunjukkan bahwa agama ini tuh sudah menunjukkan kepada kita berbagai macam tata cara untuk melakukan banyak hal. Nah, itu dia. Nah, bahkan Nabi itu menjadi figur hidup untuk adab dan akhlak tadi. Ya, adab dalam makna yang berbeda atau adab dan akhlak ketika dibedakan, adab adalah tata cara.
Adab tidur, adab makan, adab bertamu, adab bahkan mohon maaf, adab suami istri gitu ya. Nah itu adab mandi, adab mandi jenazah itulah tata cara. Sementara akhlak itu adalah sifat yang ada pada diri seseorang yang bisa sebagiannya bawaan, sebagiannya dilatih. Makanya kan Rasulullah mengatakan as-sabru bit-tasabbur wal ilmu bit-tahallum wal ilmu bit-ta'allum begitu. Ya, jadi hilm itu dengan tahallum, santun itu dengan berlatih santun, sabar itu dengan berlatih sabar, dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu dia. Jadi kita sudah dapat 2 poin ya, sudah dapat 3 poin. Poin yang pertama, adab itu dalam maknanya yang paling jauh adalah tentang tindakan yang benar. Yang kedua adalah adab itu kalau dimaknai apa namanya? Dimaknai luas ya, dia sama dengan akhlak ya, dia berkaitan dengan bagaimana bertindak benar dalam relasinya dengan macam-macam, dengan Tuhan, dengan Nabi, dengan Quran, dengan kaum muslimin, dengan saudara muslim, dengan saudara yang bukan muslim, dengan muslim yang bukan saudara, dengan orang kafir, dengan tetangga yang kafir, dengan orang tamu yang non muslim misalkan gitu. Yang ketiga adalah kalau dibedakan adab itu ya adalah tata cara, sedangkan akhlak itu berkaitan dengan sifat. Nah, itu dia. Yang keempat, saudara sekalian rahmati Allah, kalau kita bicara adab dan akhlak dalam Islam, ya, maka kita akan temukan bahwa ada bahasan adab atau akhlak lahiriah dan ada adab batiniyah. Ada adab atau akhlak lahiriah, dhahiriyah, dan juga ada adab atau akhlak yang sifatnya batiniyah. Ya, itu dia. Mungkin nah ini di sini kemudian kita akan memahami bahwa adab atau akhlak yang paling penting itu yang bersifat batin. Nah, contoh-contoh adab batinnya itu apa? Cinta pada Rasulullah, menghormati Quran, memuliakan Quran, mencintai kaum muslimin, ya. Kalau nanti dalam bahasa misalkan ada guru memukul muridnya. Nah, meskipun itu takdib, di antara prasyaratnya itu apa? Defaultnya itu guru menyayangi muridnya seperti menyayangi anaknya sendiri. Nah, itu dia. Sehingga kalau dia mukul murid itu karena apa? Karena saking sayang. Saya menyaksikan langsung bagaimana ada seorang pengasuh itu terkenal suka mukul. Tapi saya kagetnya itu apa? Ketika sebuah bertemu gitu dengan alumni sebuah pondok pesantren, alumni yang dulu pernah sukanya dijeweri, dicubit, dipukul oleh ustaznya itu sampai nangis tuh bercerita. Untung dulu nyambutnya masih kakak. Untung dulu kakak tuh ngatakan begini. Dan yang begitu tuh nggak satu dua orang, saya sampai tercengang gitu. Oh ini ya kalau orang itu mencintai muridnya itu, meskipun perilakunya itu mungkin keras, itu murid bisa merasa. Sebaliknya kalau yang sekarang terjadi di dunia pendidikan yang bilang itulah cinta sebetulnya ya. Kita temukan ada guru mungkin diam saja, tapi ada rasa nggak suka sama murid, ada mengincar murid begitu, ingin mengeluarkan murid begitu. Bahkan bisa jadi gesturnya baik begitu, tapi hatinya tuh nggak ada rasa sayang pada murid. Itu dia. Orientasi dasarnya sekedar pada kamu lulus pelajaran saya, nggak ada urusan kamu di pelajaran yang lain gitu. Kecintaan itu nggak ada. Gitu. Nah, adab itu kalau kita cermati ya, ada adab lahiriah, ada adab batiniyah. Ya, adab lahiriah itu misalkan apa? Kalau di orang Jawa itu misalkan, nah makanya kalau berkaitan dengan adab lahiriah, ini berkaitan dengan ekspresi ya, ekspresi adab itu nanti dia bisa relatif. Relatif itu artinya begini, mungkin bagi orang Jawa itu adab, tapi bagi orang Sumatera bukan adab. Gitu ya. Bagi orang Arab itu sama sekali bukan adab. Atau bagi orang Arab itu sangat penting, bagi orang Jawa mungkin belum itu. Tetapi kondisi batinnya harus benar dulu. Misalkan begini, di yang namanya menghormati orang yang lebih tua itu dimanapun berlaku asalnya. Nah, tapi kalau kemudian kita di Nusantara biasa misalkan di hadapan orang tua ya tidak meninggikan suara, kemudian menundukkan kepala atau membungkukkan badan, itu biasa. Tapi kemudian kalau di orang Barat misalkan atau orang Arab gitu, apakah tata cara yang serupa itu berlaku? Ya nggak berlaku. Orang Arab ngeloyor aja. Kalau panjenengan misalkan umroh, misalkan haji kan, panjenengan di tanah suci, orang depan orang sepuh ya biasa aja, lewat aja. Bahkan ada orang sholat baru sujud kepalanya dilangkahi gitu kan, saking banyaknya, saking padatnya begitu. Apakah kemudian mereka tidak menghormati? Bukan. Kesimpulan itu menurut saya terlalu jauh gitu. Karena mungkin ekspresinya atau tata cara menampakkan adat itu yang
yang berbeda, tetapi sikap batinnya sudah benar bahwa ya sejak kepada kaum muslimin menyayangi, mencintai, menghormati yang lebih tua, kemudian menyayangi yang lebih muda. Kan Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana. Ya kan, bukan dari kami, bukan orang beriman, bukan orang yang punya iman dalam batinnya, yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Panduannya kan jelas, rambu-rambunya jelas, itu begitu. Nah, di situ kita akan temukan bahwa saudara-saudara Allah, jadi adab itu ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Nah, ekspresi lahiriah itu bisa relatif berdasarkan budaya lokal gitu, tapi batiniahnya tetap sama. Kita harus mencintai Allah, harus mencintai Rasulullah, mencintai kaum muslimin, mencintai generasi muda Islam. Ya, ada adab-adab lahiriah, ada adab batiniah. Nah, itu dia. Dan kemudian termasuk perbedaan antara yang lahiriah dengan batiniah itu apa? Bisa saja bertentangan, bisa saja tampak bertentangan. Contohnya begini, tentang zuhud. Zuhud itu kan hati, kondisi hati. Orang bisa saja tampilannya miskin, tapi hatinya itu sangat rakus pada dunia. Sebaliknya bisa saja orang itu tampilannya sangat mewah gitu, tapi ternyata hatinya sudah apa dalam kondisi sudah bahasa Jawanya itu semeleh gitu, sudahlah gitu. Nah, itu. Jadi adab lahiriah dengan adab batiniah itu bisa saja tidak tampak seirama. Idealnya seirama, ya, tetapi bisa saja tidak seirama. Nah, itu dia. Misalkan tadi zuhud itu wajib. Kita harus punya hati yang zuhud, hati yang menganggap bahwa dunia ini kita mengambil seperlunya. Karena ingat, setiap kelebihan yang kita ambil itu menjadi hisab yang tidak mudah. Tapi apakah kemudian orang yang zuhud itu pasti miskin? Belum tentu. Ada orang yang tampilannya miskin, rakusnya pada dunia tidak karuan begitu. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah orang diam itu masuk kurang adab? Tadi kalau konsepnya adalah benar itu nanti ada penjelasan yang harus kita masukkan nanti. Maka bicara bisa menjadi adab, bisa menjadi kurang adab. Termasuk diam bisa menjadi adab dan juga bisa menjadi kurang adab. Itu dia. Diam karena mendiamkan ya jelas kurang adab. Diam karena penghormatan ya jelas adab, ya kan. Diam karena pendiam pada situasi yang tidak menuntut bicara itu adab. Tapi diam ketika harusnya bicara ya dia kurang adab. Nah, itu dia. Banyak bicara, sebaliknya kan banyak bicara di waktu harus bicara ya dia beradab. Banyak bicara ketika bukan waktunya ya berarti dia kurang adab. Nah, itu dia. Kita berarti ada sesuatu yang tempat, ada tempatnya. Nah, itu dia. Saudara sekalian rahmati Allah. Jadi adab itu ada adab lahiriah dan adab batiniah. Itu yang keempat. Yang kelima, nah kita masuk ke yang sini. Nah, oke. Oke, mohon maaf beberapa pertanyaan mungkin kita gunakan ya. Kalau nggak bisa langsung saya komentari, saya gunakan. Jadi gini, lalu selanjutnya adalah, lalu kemudian bagaimana adab itu bisa terwujud? Ya, syarat utamanya adalah ilmu. Tentu ilmu ini, Profesor Alatas menegaskan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang benar. Kenapa dikatakan ilmu yang benar? Karena hari ini banyak hal yang serupa atau mirip ilmu yang benar, tapi ternyata dia palsu. Palsu itu artinya apa? Dia sepertinya memberikan panduan kepada diri kita, tapi sebetulnya dia sesat. Nah, Profesor Alatas berani secara tegas mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang direproduksi oleh peradaban Barat modern itu adalah ilmu-ilmu yang menimbulkan kebingungan bagi kita orang Islam. Nah, ini problemnya ada filosofis ya. Kalau sudah filosofis itu nanti adalah ada waktu yang lain, ada sesi yang lain. Tapi saya yakin besok Ustadz Adian beliau akan banyak bicara itu begitu. Nah, tapi intinya apa? Ada ilmu-ilmu itu yang semakin kita mempelajarinya, kita semakin bingung tentang hakikat diri kita. Kita semakin tidak mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, makanya ilmu yang seperti inilah yang kemudian bisa disebut sebagai ilmu la yanfa. Nabi Muhammad mengajari kita dengan apa? Doa minta ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad mengajari kita untuk mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, lalu kemudian Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada saya manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan dan jadikan ilmu yang Engkau berikan bermanfaat bagi saya.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Nah, kalau Imam Ghazali punya klasifikasi, ya, ada ilmu mahmud, ada ilmu mazmum, ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tercela. Sihir ilmu tercela, ya. Apakah kemudian ilmu yang tercela langsung otomatis tercela belajarnya? Tidak langsung juga, begitu ya. Karena Umar bin Khattab mengajari kita kalimat a'rifus syarra laisa lisyarri. Ya, kami mengetahui yang buruk bukan untuk keburukan. Kami mempelajari penyimpangan bukan untuk menyimpang, gitu ya. Nah, misalkan polisi mempelajari tentang tata cara mencuri, apakah polisinya mau mencuri? Ya, tentu asalnya tidak, ya. Tapi untuk tahu bagaimana modus-modus pencurian yang dilakukan oleh para pencuri, itu misalkan begitu. Tetapi tadi Imam Ghazali membagi antara ilmu mahmud, ilmu terpuji, dengan ilmu mazmum, ilmu yang tercela. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Nabi, ilmu nafi dan ghairu nafi, ilmu yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Nah, adab itu hanya bisa terjadi jika ditopang oleh ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Ilmu itu pengertiannya apa sih? Nah, di dalam tradisi Islam, saudara sekalian dirahmati Allah, ilmu itu definisinya lebih dari 100 definisi. Apa nggak kaget kita? Lebih dari 100 definisi. Ya, bahkan kalau di kalangan ahli tazkiyatun nufus, ahli tasawuf itu ada definisi. Ya, biasanya kalau mereka mendefinisikan ilmu dengan nur, ya deskriptif aja, cahaya, petunjuk, ya, basirah, ya, keterbukaan mata, gitu ya, kemelekaan, gitu ya. Tapi kalau di kalangan ahli fikih atau ahli kalam, gitu ya, itu definisinya mungkin lebih rasional. Misalkan ilmu itu apa? Ma'rifatul asya ala ma huwa alaihi, idrokus syai' ala ma huwa alaihi, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Nah, itu dia. Nah, jadi adab itu bisa terwujud jika orang mengetahui sesuatu apa adanya. Sesuatu apa adanya. Nah, kalau orang kemudian pengetahuannya salah, ya tentu tidak mungkin tindakannya menjadi benar. Andai kan tindakannya benar sekalipun, itu tentu karena ketidaksengajaan. Itu dia. Ya. Kalau orang tidak tahu bahwa Allah harus dimuliakan, ya bagaimana mungkin orang memuliakan Allah? Kalau orang tidak tahu bahwa mencintai saudara muslim itu wajib, bagaimana mungkin dia menghindari kedengkian? Orang tahu bahwa mencintai saudara muslim itu wajib aja. Ngelawan dengki dalam hati aja nggak berhasil kok. Apalagi nggak tahu. Dia menganggap bahwa menjadi muslim itu yang penting sholat, yang penting ngaji, tapi nggak ada urusan dengan saudara muslim. Kata saudara muslim aja di dalam benaknya itu nggak ada tuh kosakata itu. Nah itu, saudara sekalian rahmati Allah, ilmu yang benar itu adalah asas bagi tindakan yang benar. Ilmu yang benar itu asas bagi adab. Itu begitu. Ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, itu begitu. Hanya kemudian, hanya bermodal ilmu saja itu tidak memadai. Ya, itu tidak memadai. Kenapa? Karena ilmu itu baru menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya. Maka orang itu akan lebih sempurna adabnya jika dia tidak hanya bermodal ilmu, tetapi juga apa? Bermodal hikmah. Hikmah itu adalah ilmu pada kualitas yang lebih tinggi. Ilmu itu adalah kualitas yang lebih tinggi. Kalau kita temukan dalam Al-Quran, ya, Al-Quran itu menyebutkan 4 ayat yang menjelaskan tentang pekerjaan para nabi. Ya, nabi itu apa pekerjaannya? Ya, misalkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, yatluna alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Satu kosakata dalam Quran yang unik itu kata hikmah. Apa artinya hikmah? Nah, kata hikmah itu dalam tafsir At-Tabari, ya, itu bisa bermakna sunnah Nabi. Bisa bermakna sunnah Nabi. Nah, bisa juga bermakna apa? Bisa bermakna ma'rifatul makan al-munasib likulli syai'in. Ya, mengenali tempat yang layak bagi segala hal. Profesor Alatas menyebutnya dengan proper place. Ya, tempat yang layak, tempat yang semestinya bagi segala sesuatu. Itu begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa hikmah itu adalah semua hal selain pengetahuan mengenai kitab.
Nah, sehingga sains, ilmu sosial itu ya yang benar ya, itu bagian dari hikmah. Sehingga hadis Nabi menjadi relevan ketika dikatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu dhalah. Hikmah itu barang hilangnya orang beriman. Orang beriman itu punya barang hilang namanya hikmah. Dan mau dari manapun dia bisa ambil. Mau dari orang kafir biasa dia ambil, dari peradaban Sumeria bisa dia ambil, dari peradaban Romawi bisa dia ambil, dari peradaban Persia dia bisa ambil. Dia dhalah. Nah, apa hubungannya? Nah, ini dia. Disinilah kemudian hikmah sebagai ilmu ya dalam kualitasnya yang lebih tinggi, pada level yang lebih tinggi adalah mengenali sesuatu apa adanya dan juga mengetahui kedudukan dari sesuatu itu semestinya di mana. Nah, orang yang punya hikmah itu pasti adabnya akan lebih baik lah. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar tahu yang benar, bukan hanya sekedar tahu sesuatu sebagaimana adanya, tetapi dia tahu kedudukan yang layak bagi segala sesuatu dalam wujud ini, dalam penciptaan Allah ini. Dia tahu Allah di mana, dia tahu Rasulullah di mana, dia tahu Quran di mana, dia tahu hadis di mana, dia tahu pendidikan di mana, ilmu di mana, politik di mana. Ya, penekanan berlebih kepada perjuangan politik itu kan sebetulnya termasuk tanda hilangnya adab. Ya, karena termasuk perjuangan paling penting itu apa? Pendidikan sebetulnya. Tapi salah juga orang yang mengatakan politik nggak penting, itu juga ngawur. Ya, proporsionalitas itu tanda adab. Ya, semua orang yang ingin melakukan islah, semua orang yang ingin melakukan perbaikan, pasti akan fokus pada perbaikan manusia. Tapi kalau orang tahu adab, dia tidak akan meremehkan. Perjuangan saudara-saudara kita di politik penting, perjuangan saudara-saudara kita di ekonomi penting. Nah, itu dia. Proporsionalitas. Nah, adanya kemampuan mendudukkan sesuatu pada tempat itu kan proporsionalitas. Itu adab. Nah, itu dia. Ya, jadi orang itu saudara rahmati Allah, kalau dia punya hikmah, dia tidak hanya sekedar tahu sesuatu sebagaimana adanya. Dia tahu, ya, lebih dari itu, tahu kedudukan yang layak bagi segala sesuatu tersebut. Nah, itu dia. Lalu apa hubungannya dengan sunnah Nabi? Apa hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Nah, ini dia. Ilmu-ilmu yang lain yang selain ilmu agama, selain Quran dan hadis, selain ilmu syar'i, itu adalah dhallah tadi, adalah bagian dari hikmah, bagian dari partikularia hikmah, bagian dari pecahan-pecahan hikmah yang membantu kita mengenali banyak hal. Misalkan melalui astronomi kita jadi tahu, oh ternyata kedudukan bumi begini, oh ternyata kedudukan Ka'bah dari posisi kita tuh begini, oh ternyata arah mata angin tuh begini, itu ya. Lalu kemudian biologi jadi tahu, oh ternyata makhluk hidup begini, bagian najisnya begini, bagian. Nah, bagaimana dengan sunnah? Nah, ini dia. Sunnah Nabi itu adalah akumulasi dari hikmah-hikmah. Pokok-pokok hikmah itu ada pada sunnah Nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tahu kedudukan yang layak bagi segala sesuatu. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mengenali hubungan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang paling tahu. Nah, maka sunnah Nabi itu adalah hikmah amaliyah. Ya, sunnah Nabi itu adalah termasuk ke dalam ke dalam hikmah-hikmah praktis. Hikmah-hikmah praktis yang kalau kita renungkan ya akan menemukan hikmah nadoriyah, hikmah-hikmah hikmah-hikmah teoritiknya. Yang singkat ceritanya adalah sunnah Nabi itu adalah cara paling cepat untuk menata adab kita. Kalau orang ingin beradab dengan sebenar-benarnya adab, contoh sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu mengakumulasikan hikmah. Nah, sudah sekalian rahmati Allah, maka kalau orang sudah mengetahui hal yang benar, sudah mengetahui kedudukan yang layak bagi segala sesuatu, maka saudara sekalian rahmati Allah, maka dia seharusnya bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya adalah nama lain dari right action, nama lain dari keadilan.
Keadilan sebagai sebuah tindakan itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari kezaliman. Lawan dari kezaliman. Nah, maka kemudian saudara sekalian rahmati Allah, kalau kita bicara takdib, nah ini dia adalah turunan. Takdib itu bagi Profesor Alatas adalah kata yang bagi beliau ya adalah kata yang paling komprehensif, paling komplit untuk mewakili kata pendidikan. Kenapa? Karena kata beliau, ya ini pilihan beliau. Anda boleh nggak setuju, nggak apa-apa, itu normal saja. Tapi dalam argumentasi filosofis beliau, ya beliau katakan bahwa takdib itu sudah masuk di dalamnya taklim dan tarbiyah. Ya, sudah masuk di dalamnya kata taklim dan tarbiyah. Takdib atau penanaman adab itu sama dengan menanamkan ilmu dan membina, mengasuh ya dan membiasakan sebuah tindakan yang benar. Nah, itu dia. Jadi takdib itu adalah tindakan yang terkumpul di dalamnya adalah mengajarkan pemahaman yang benar, mengajarkan ilmu yang benar, dan juga mengajari tindakan yang benar. Nah, mengajari tindakan itu melalui banyak hal, pembiasaan, melalui perintah dan larangan, melalui hukuman. Jadi di sini pukulan itu dalam makna penganiayaan ya jelas itu nggak boleh ya. Tetapi pukulan itu hanyalah satu bagian dari takdib. Jadi meskipun di masa lalu kata takdib itu adalah hukuman fisik, tapi kalau dalam maknanya yang luas ya hukuman fisik itu adalah satu bagian. Jadi kalau orang ngajar hanya mukul saja, jelas ngawur itu, jelas salah itu. Tetapi di dalamnya ada apa? Ada pengajaran, ada pelatihan, ada pembiasaan, ada ya, ada perintah dan larangan, ya, termasuk di dalamnya adalah hukuman. Adalah hukuman. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa problem yang sedang kita hadapi di zaman modern ini? Di zaman modern ini kita banyak. Padahal ya pendidikan sekolah kita itu banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan industri. Akhirnya kemudian ada banyak hal-hal yang harus kita pedulikan, harus kita perhatikan untuk meluruskan cara hidup kita, itu tidak disampaikan oleh lembaga pendidikan formal, oleh sekolah-sekolah kita. Ya, itu dia. Maka kalau kemudian lembaga pendidikan kita itu semakin berat tanggung jawabnya, semakin bengkak ya materinya, maka sebetulnya kita harus mengembalikan ke konsep pendidikan paling asal. Konsep pendidikan paling asal itu apa? Pendidikan paling asal itu dari keluarga. Dari keluarga. Nah, maka kalau pendidikan itu asalnya dari keluarga, maka pendidik paling utama adalah bapak ibunya. Adalah bapak ibunya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dan keluargamu berarti kamu dan anak istrimu. Kalau perempuan berarti ya kalau ada kondisi ketika perempuan juga mengajari suaminya ya itu memungkinkan apalagi dalam situasi seperti ini. Tetapi kalau kondisinya normal berarti jagalah dirimu dan anak-anak. Itu dia. Maka kemudian di antara cara menjaga diri dari neraka itu apa? Ya mempelajari adab yang benar. Ya, adab-adab kenabian, adab-adab Islamiyah, adab-adab syariah itu harus dipelajari. Semua orang harus belajar adab yang benar. Nah, belajar adab yang benar berarti pula mempelajari ilmu yang benar. Ya, dia harus tahu mengenali siapa Allah, ya, mengenali kedudukan Allah, kemahakuasaan Allah, keberhakan Allah untuk disembah, untuk dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan, untuk tidak disekutukan, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali perbuatan-perbuatan Allah, mengenali nama-nama Allah, mengenali apa-apa yang harus kita lakukan kepada Allah berupa rasa cinta, rasa takut, rasa harap, rasa bersandar, ya, rasa mengandalkan. Nah, itu dia. Kita harus tahu
Lalu tentang Nabi, kita perlu mengenal Nabi, perjalanan hidup Nabi, ajaran Nabi, perkataan Nabi, kebiasaan Nabi, apa yang harus kita lakukan kepada Nabi, berupa cinta pada Nabi, penghormatan pada Nabi, penghormatan kepada anak cucu Nabi, penghormatan kepada sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, mempelajari hal itu. Nah, maka kalau kita mengambil dari teori adab, pendidikan paling utama itu diantaranya adalah satu, pendidikan itu diambil dari Quran dan Sunnah. Nah, jadi dari teori adab ini kita akan sadar, karena Quran dan Sunnah lah yang menjelaskan paling detail tentang realitas dan kebenaran, tentang hakikoh, ya, tentang kenyataan dan kebenaran. Ya, itu dia. Quran dan Sunnah. Temuan manusia itu hanya mampu menjangkau yang lahiriah, hanya mampu menjangkau yang materialistik, hanya mampu menjangkau yang bersifat empiris. Quran dan Sunnah lah yang menjelaskan kepada kita realitas keseluruhan, kebenaran keseluruhan dari yang lahir maupun yang batin, ya, dari yang tampak maupun yang tidak tampak, dari yang gaib maupun yang kasat mata. Quran dan Sunnah. Lalu kemudian apa? Ilmu syar'i adalah yang kedua adalah ilmu-ilmu dari Quran dan Sunnah itu tidak hanya teori, ada banyak bagian dari Quran dan Sunnah itu yang sifatnya praktis. Kenapa kita sholat? Sholat itu bagian dari adab, bagian dari takdib, bagian dari kita mendisiplinkan nafsu kita, mendisiplinkan akal kita, mendisiplinkan ruh kita, mendisiplinkan. Makanya Profesor Al-Atas juga mengatakan adab itu juga disiplin diri. Ya, kita disiplinkan akal kita disiplinkan hati kita. Jangan sampai akal kita ini dipakai untuk hal tak berguna, memikirkan hal yang nggak penting. Jangan sampai hati kita ini dipakai untuk merasakan hal-hal yang nggak penting, benci pada orang, dengki pada orang, mengharapkan keburukan orang lain. Sebaliknya hati itu dipakai untuk apa? Memaafkan, memintakan ampun kepada Allah untuk saudara muslim. Disiplin diri. Sholat itu disiplin diri. Puasa, kita harus dekat lagi akan Ramadan ya, disiplin diri. Ya, zakat disiplin diri. Disiplin diri dalam apa? Dalam mengumpulkan harta, dalam menyalurkan harta, dalam menyerahkan hak Allah dan hak kaum muslimin. Nah, jadi ilmu syar'i itu menjelaskan kepada kita tentang realitas dan kebenaran. Ya, berikut petunjuk praktis ya tentang apa yang perlu dijalani. Termasuk kemudian bagian dari adab itu apa? Di antara yang bertanggung jawab kepada yang paling bertanggung jawab untuk menata diri adalah diri kita sendiri. Yang paling bertanggung jawab untuk mendidik itu adalah diri kita sendiri. Kita harus mendidik diri kita sendiri. Ku anfusakum, jaga dirimu dari api neraka. Maknanya apa? Makna alternatifnya, didiklah dirimu. Nah, baru kemudian mendidik siapa? Mendidik tanggungan. Ya, sebelum kita mendidik anak orang lain, kita mendidik istri dan anak kita. Nah, itu dia. Lalu kemudian dari adab itu juga kita temukan apa? Pendidikan itu wasilahnya banyak, ya. Bisa pengajaran, ya. Sekarang kita salah satu problem pendidikan kita itu lebih banyak pengajaran. Ya, yang hilang itu apa? Pembiasaan, perintah dan larangan, hukuman. Padahal bagian dari takdib itu ya tadi ada perintah dan larangan, ada keteladanan, ya. Ada perintah, ada penugasan. Ya, ada pengembangan amanat, ada pemberian misi, ada hukuman, ada disiplin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, kalau kemudian kita buat ringkasannya, kita akan menyadari bahwa satu, adab itu bukan sopan santun, ya, adab itu adalah tentang tindakan yang benar. Ya, tindakan yang benar ini itu kemudian dari apa? Yang kedua adalah tindakan yang benar itu berasal dari ilmu yang benar. Nah, lalu kemudian yang ketiga ya, tindakan yang benar dan ilmu yang benar itu membutuhkan disiplin diri. Nah, lalu kemudian di situ kita akan temukan apa? Adab itu lahir dan batin. Lahir dan batin. Jadi yang kita tertibkan bukan hanya fisik kita, bukan hanya sekedar tidak bersuara keras, tidak sekedar tidak banyak bicara, atau sebaliknya tidak hanya sekedar diam, atau sebaliknya hanya bicara ketika benar. Tidak hanya itu. Tapi termasuk disiplin batin kita, tidak mendengki, tidak rakus pada dunia, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keselamatan bagi kaum muslimin, mengharapkan petunjuk bagi orang kafir. Nah, itu dia. Nah, maka kemudian kita temukan bahwa adab itu tadi selain lahir dan batin ya, sebagiannya adalah tadi ya disiplin lahiriah ya,
tata cara tidur dengan cara ngikuti Nabi, makan ngikuti cara Nabi, bertamu ngikuti cara Nabi, berinteraksi dengan suami istri dengan cara Nabi. Lalu batinnya juga sama. Ya. Adapun sumber-sumber dari adab itu apa? Ya, Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Perkataan Allah dan petunjuk Rasul. Itu dia. Nah, dan kemudian pembinaan adab itu melalui proses yang panjang, pengajaran, pendisiplinan, perintah dan larangan, penugasan, pengembangan amanat, pemberian misi, hukuman fisik dari yang ringan sampai yang berat, bahkan sampai kemudian pemboikotan, ya, hajar istilahnya. Nah, itu semuanya berlaku. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu yang kami bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasannya, dan karena ini hanya konversi dari ceramah begitu ya, saya tidak menyiapkan media untuk ditampilkan. Semoga kalau di kesempatan yang lain mungkin berkesempatan. Semoga Allah menolong kita semuanya. Barakallahu fiikum wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa mengenai adab. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz Arin Husseini juga, Ustadz Munizin. Beliau mengatakan problem umat yang utama adalah hilangnya adab karena kekacauan ilmu, kata beliau. Dan solusinya adalah pendidikan yang benar, yaitu ta'dib. Masya Allah, dan sudah dikupas oleh Ustadz Anton dengan luar biasa. Para ibu, para bapak, ada dua pertanyaan, insya Allah tersisa waktu beberapa menit ke depan. Apabila ada yang ingin bertanya dari ibu dan bapak, boleh di kolom chat ditulis, untuk nanti kita akan sampaikan ke Al-Ustadz. Silakan para ibu, para bapak, kalau mau ada yang ditanyakan. Sepertinya sudah ada satu, ini Ustadz mohon izin. Ustadz, bagaimana kalau kita sekarang dalam mendidik adab dan akhlak yang benar ketika anak belum balik? Karena disibukkan dalam bekerja, akhirnya mendidik anak dengan ala kadarnya, sangat kurang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kini pun anaknya sudah dewasa. Bagaimana Ustadz? Baik, tadi itu pertanyaannya ya. Mohon izin untuk menjawab. Bagi saudara sekalian yang ada di Indonesia yang sebelah timur ya, yang sudah maghrib, kami persilahkan untuk menimbulkan ruang ya. Tentu itu lebih prioritas. Tidak usah sungkan untuk meninggalkan ruangan untuk kepentingan ibadah. Nah, kalau di pertanyaan tadi, kita pertama kalau ada yang mengeluhkan bahwa wah kok saya merasa bersalah karena merasa kurang di dalam mendidik anak saya, maka saya ingin mengatakan semoga Allah menolong kita semua. Karena kita mohon maaf ya, ada seorang pemikir Kristen tapi dari Palestina, namanya Wael bin Halab. Tapi dia tuh belanya orang Islam tuh temenan itu. Jadi dia meskipun Kristen itu berpihaknya sama orang Islam. Nah, kalau Profesor Alatas mengatakan bahwa kemodernan itu masih ada baik-baiknya, kalau bagi Wael bin Halab itu nggak ada baiknya. Dia tuh punya buku keren sekali. Dia kebetulan pakar hukum Islam, tapi belakangan sejak 2010-an tuh dia banyak menulis tentang mengkritik kemodernan. Ya, dia meskipun Kristen tuh tapi pemahaman kitabnya kuat gitu lah. Dia tuh menyebutkan bahwa kemodernan merusak banyak hal. Termasuk di dalamnya apa? Dunia modern itu yang konon katanya melimpah secara harta, itu sejujurnya harta itu berputar di kelompok-kelompok tertentu. Akhirnya apa? Sekarang lelaki bekerja sendirian itu tidak memadai. Ya, akhirnya kemudian lelaki dan perempuan dipaksa untuk keluar rumah bekerja. Jadi ada satu sistem yang agak mengkhawatirkan dalam kemodernan itu ketika lelaki perempuan dipaksa keluar rumah untuk kepentingan mencari nafkah. Ini situasi yang saya sangat yakin sebagiannya adalah by design. Ya, bukan murni semata-mata karena tuntutan zaman, tidak. Sebagian adalah by design. Karena faktanya uang dalam skala besar itu berpusat di kelompok-kelompok tertentu. Dengan kemudian pemerataan yang tidak terjadi.
Dan itu sebuah kedoliman ya. Ya kalau kita istilahkan ya kapitalisme itulah sistem yang meskipun kita orang Islam juga bisa mengambil peluang sejauh yang sesuai syariat ya di situ ya, tetapi secara garis besar kapitalisme ini kan mengkhawatirkannya kan di situ, sehingga dampaknya sampai ke keluarga. Itu maka tentu yang pertama adalah kita meminta ampun kepada Allah, ya, kita saling mendoakan agar Allah menjaga kita semuanya. Dan yang selanjutnya adalah tentang kalau kita sudah tahu, maka kita perlu mendesain. Nah, itu dia. Kalau di dunia kerja kita mendesain banyak hal, mendesain misalkan besok mau mengerjakan apa, merancang apa, mendesain program apa, ya kita juga harus punya desain terhadap keluarga kita. Kita harus punya desain anak saya itu dari dalam satu hari itu harus ngapain saja. Lalu kemudian kan perjalanan hidup yang harus dia tempuh itu apa? Ya, mohon maaf, di antara cara bernalar modern itu kan banyak orang tua tuh yang pengen anak soleh itu dalam cara pandang yang tidak tepat. Jadi solehnya itu sekedar tidak cari masalah, tidak minum khamar ya, tidak bergaul yang salah, tapi kemudian tidak begitu khawatir kalau dia itu kemudian setelah pesantren kalau sudah lanjut ya kalau bisa nyari yang bonafit. Nanti kalau Ustaz Adian besok pasti akan keras sekali kritiknya karena saya hanya muridnya ya. Tapi yang saya katakan adalah bahwa di antara hilangnya kesadaran kita itu adalah kita menganggap bahwa ilmu agama itu yang penting adalah sekedar tahu untuk dijalani, tidak jadi masalah itu. Kita belum ada proyeksi bahwa kita harus mewakafkan sebagian anak kita untuk menjadi ahli agama, lalu kemudian sebagian yang lain itu menjadi ahli dunia itu untuk menopang proyek-proyek keagamaan kita. Visi-visi besar itu tidak terbentuk di dalam benak kita. Idealnya kalau kita punya anak pintar itu diapakan? Anak pintar ini harus disiapkan jadi alim. Jangan sampai kita membiarkan bahwa alim-alim kita itu adalah orang-orang yang menjadi alim karena kecelakaan sejarah. Nah itu dia. Itu yang harus kita antisipasi. Lalu kemudian kalau kita punya anak pintar yang lain, disiapkan untuk menjadi ahli dunia yang nanti akan menopang pekerjaan saudara-saudaranya yang berjalan di pedalaman Afrika. Bayangkan 12 juta orang. Jadi kalau Fadlan Ghoromatan di Papua itu sudah spektakuler, ini lebih spektakuler lagi. Nah, Abdurrahman Suma itu dari dokter sukses meninggalkan dunia kedokterannya untuk menjadi dokter di pedalaman sembari berdakwah. Siapa yang biayai dakwahnya? Anak-anaknya. Anak-anaknya itu yang punya duit banyak itu, yang paling pelit itu memberikan separuh hartanya untuk bapaknya berdakwah di pedalaman Afrika. Nah, itu desain, itu dia. Nah, itu dia. Pendesainan itu penting. Kemudian baru setelah kita punya visi besar, baru tindakan-tindakan praktis. Ya, kalau kita kemudian dalam bekerja ada SOP gitu, kita perlu di dalam berumah tangga juga punya SOP. Misalkan saya harus tekankan pada diri saya sendiri bahwa kalau pada maghrib, nanti saya ngecek hafalan Quran anak saya. Lalu kemudian di antara yang harus saya lakukan adalah selalu mengingatkan temannya bagaimana, kemudian makanannya bagaimana, tontonannya bagaimana. Dan memang itu kemudian perlu mempersyaratkan terus belajar, ya, karena banyak maksiat hari ini tuh yang orang tua nggak membayang. Kami sebagai orang pesantren yang kebetulan usianya masih agak muda begini ini, kalau ngawasi santri itu betul-betul semua santri apa? Karena format kemaksiatan hari ini tuh sangat variatif, ya, sangat kaya formatnya. Sampai ketika ada orang tua itu saya ceritakan tuh sampai geleng-geleng. Apa begitu, Ustaz? Iya, Pak. Anda itu kalau membuka Instagram itu paling ABCDE saja. Anak-anak Anda itu melihatnya A sampai Z dengan aksentuasinya A aksen 1, A aksen 2. Terus sampai segitunya, Pak. Itu sampai kemudian sempat domblong itu orang tuanya. Terus kemudian maka kemudian orang tua memang perlu terus belajar, ya. Terus belajar dan kemudian memang perlu disiplin diri. Di dalam mendisiplinkan anak memang kemudian perlu mendisiplinkan diri. Nah, jadi memang tadi perlu kesadaran, perlu visi, ya, perlu kedisiplinan diri, dan semoga Allah menolong kita. Kita minta pada Allah. Kita minta pada Allah agar punya kekuatan itu, dan minta pada Allah agar Allah menolong anak-anak kita. Itu dia. Yang mau meninggalkan ruangan tidak usah sungkan, apalagi kalau untuk maghrib, ya.
Lalu kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang tertulis yang belum saya jawab. Izinkan saya untuk menjawab satu persatu. Oke, tentang ini misalkan cium tangan membungkuk. Nah, memang kemudian sebagian orang menolak untuk diperlakukan demikian. Ya, maka kemudian kita menghormati juga orang yang kita perlakukan. Nah, lalu fokus kepada tindakan-tindakan yang disepakati bersama, yang tidak ada beda pendapat gitu misalkan ya. Kalau yang Nabi larang itu kan tentang berdiri, ya berdiri untuk menghormati. Hanya memang kemudian ulama itu ada beda pendetilan, beda tafsilnya. Ya, ada yang mengatakan kalau untuk ahli ilmu itu boleh. Tapi kalau kita lebih aman, ya kita lebih memilih perkataan zahir Nabi begitu sembari memenuhi ya adab-adab yang lain ya yang tidak diperselisihkan. Ya itu dia. Terus kemudian apakah diam termasuk kurang adab? Kembali ke konsep tadi. Jika diamnya pada kondisi yang tepat, maka dia beradab. Jika diamnya pada kondisi yang tidak tepat, maka dia kurang adab. Begitupun dengan bicara. Ya, jika bicara pada waktu yang tepat meskipun banyak, maka dia beradab. Tapi jika tidak pada tempat yang tepat, kondisi yang tepat, maka dia kurang adab. Nah, terus kemudian tentang tahapan sebelum hukuman fisik ya tentu ada ya. Tadi sudah kita sebutkan di antaranya hukuman fisik itu terakhir, bukan hukuman utama ya. Kecuali pendidikan militer, karena termasuk pendidikan paling presisi kan pendidikan militer ya. Itu dia termasuk yang agak banyak begitu. Tapi karena memang tujuannya apa? Ada tarbiyah jasadiah, ada tarbiyah nafsiyahnya, ada pendidikan mentalnya, ada pendidikan fisiknya, maka itu menjadi didahulukan. Tapi bagi pendidikan sekolah gitu ya, mungkin hukuman fisik itu yang kesekian. Lalu kemudian ada pertanyaan peradaban kaitannya dengan adab. Nah, kalau civilization itu adalah bahasa penduduk kota kan sebetulnya ya. Itu dia. Nah, kalau kata peradaban itu adalah bahasa Melayu. Dan Profesor Alatas mengatakan inti peradaban itu kan manusia. Nah, manusia yang bagaimana? Ya manusia yang beradab. Nah, peradaban itu hanya bisa terjadi jika manusianya beradab. Kalau kemajuannya hanya teknologis canggih, itu sebetulnya bukan peradaban. Karena kalau kita merujuk dalam Islam, peradaban tertinggi itu ya di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu pakaiannya kayak gembel, para sahabat itu kan banyak pakaiannya kayak gembel, meskipun kayanya minta ampun, ya kan? Kenapa? Karena cintanya pada akhirat, ya harta-hartanya hanya mereka pakai untuk beramal, gitu ya. Nah, di mana kemajuan teknologi zaman itu? Minimalis. Tapi siapa berani mengatakan ada peradaban Islam yang lebih tinggi di zaman Nabi? Enggak. Peradaban Islam tertinggi itu di zaman Nabi. Kenapa? Karena manusianya ada di puncak adabnya, ada pada kualitas adab yang tertingginya. Itu ya. Jadi zaman Abbasiyah yang teknologinya serba canggih, jadi tahun 1000 Bapak Ibu sekalian, tahun 1000 di Andalusia dan Baghdad itu teknologi umat Islam itu canggih sekali. Tapi ulama tidak ada yang mengatakan itu puncak peradaban. Puncak peradaban itu zaman Nabi. Apalagi Nabi mengatakan, khairul qurun qarni tsumma alladzi yalunahu. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik kurun waktu, sebaik-baik masa, kata Nabi adalah zamanku, kemudian sesudahnya, sehingga bisa kita katakan bahwa puncak peradaban itu ya di zaman Nabi itu. Itu dia. Lalu kemudian adab Islam itu dari Quran dan Rasulullah. Nah, apakah manusia tidak bisa menciptakan adab? Bisa. Beberapa bentuk adab-adab turunan itu adalah rumusan pikiran, rumusan kebudayaan. Selama dia tidak menyelisih Quran dan Sunnah, dia tidak apa-apa. Ya, misalkan kebiasaan di masyarakat Jawa membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan itu kan tidak ada sunnahnya, tidak ada petunjuknya kan. Nah, tapi apakah kemudian itu serta-merta haram? Tidak juga. Dia dia kebiasaan masyarakat yang merupakan hasil olah akal budi yang karena tidak menyelisih syariat ya. Selama tentu membungkuknya tidak terlalu dalam. Karena kalau membungkuk terlalu dalam itu khawatirnya masuk ke dalam sujud kecil dan itu dilarang oleh para ulama. Itu dia. Itu maka itu sesuatu yang memungkinkan. Jadi Islam itu tidak pernah, Islam itu ada bagian-bagian yang sifatnya rigid, sifatnya mengunci begitu, yang kita tidak bisa banyak berkreasi.
Tapi ada juga banyak bagian yang di situ kita diberikan kelonggaran yang luar biasa untuk berkreasi. Itulah keluasan ajaran Islam. Nah, terus kemudian nah, kalau ini tentang persoalan praktis ya, orang yang ketika ketemu nggak ngapa-ngapain begitu di WA memaki-maki ya. Ya tentu kalau kita punya hati yang besar begitu, ya sudah dimaafkan. Lalu kemudian kalau dia memaki di WA ya dibalas di WA. Kalau bertemu ya diajak bicara. Kita harus punya keberanian untuk menyampaikan. Dan kalau kita punya akhlak, jadi ada istilahnya itu akhlakul kibar, akhlak orang besar. Itu ya kita melakukannya dengan kasih sayang. Tapi kalau tidak, ya sembari menahan emosi, ya kita sampaikan saja bahwa itu salah dan sebagainya, tanpa perlu, ini dia, jangan sampai menciptakan kerusakan yang lebih besar. Karena kaidah syariatnya itu la darara wa la dirar. Jangan merusak dan jangan saling merusak. Jangan akhafud dararain, cari kerusakan yang paling kecil. Jangan melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan saling merusak. Ya. Jadi kalau kerusakannya satu arah, jangan dibuat dua arah, begitu. Dan kalau harus ada kerusakan, cari yang terkecil, jangan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, ada berbeda dengan adat istiadat. Nah, maka bagaimana adat istiadat dan kebiasaan? Adat istiadat yang menyelisih syariat ya ditinggal. Adat istiadat yang menyelisih syariat ditinggal. Lalu adat istiadat yang masih diterima syariat, ya sudah, tidak apa-apa. Itu bagian dari kita membangun harmoni dengan masyarakat kita melalui urf atau kebiasaan masyarakat. Itu dia. Nah, dan disinilah kemudian kita akan temukan beberapa ekspresi adab. Beberapa ekspresi adab itu bisa berbeda mengikuti perbedaan adat istiadat. Nah, itu dia. Ya, misalkan tadi orang Jawa itu ekspresi penghormatan pada orang sepuhnya dengan cara menundukkan kepala atau sedikit membungkukkan badan. Tapi apakah kemudian kalau orang Sumatera begitu juga? Ya enggak. Nah, itu beda adat ya, tetapi insya Allah inti adabnya itu tidak berbeda, yaitu penghormatan pada orang tua, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pahala bagi saya dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya kembalikan kepada panitia. Masya Allah, makasih. Terima kasih banyak Ustadz atas segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kesehatan, dan juga rahmatnya selalu tercurahkan untuk Ustadz dan keluarga. Ustadz mohon izin kami untuk foto bersama mungkin ya Ustadz sebelum kita tutup dengan doa Quran majelis. Para ibu, para bapak, walaupun sedang di perjalanan, ya mohon izin untuk dibuka kameranya. Kita akan foto bersama Ustadz di kajian ngapak yang kelima ini. Ya. Baik, sebentar ya, para ibu, para bapak. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Lihat kameranya. 1, 2, 3. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz, dan mengingatkan untuk para ibu, para bapak bahwa esok hari akan ada kajian ngapak bersama Ustadz kita, Dr. Adian Husaini. Ya, jadi jangan lupa untuk stay tune terus. Badal asar sudah kita buka link Zoom-nya di jam 3.45. Ya, Insya Allah bersama beliau 14 Sya'ban 1444 dengan tantangan dan tips mendidik anak agar jadi soleh dan solehah di era digital. Catat tanggalnya esok hari ya. Jadi kabari juga sanak family semua bahwa hari Senin esok sambil ngabuburit ya, persiapan untuk buka hari Senin kita hadir stay tune kembali di kajian ngapak. Baik Ustadz Anton, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan dari kami. Banyak para bapak dan khusus Ustaz Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi esok hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.